Anda kembali di Editorial Media Indonesia dan saya juga masih bersama dengan salah seorang anggota Dewan Redaksi Media Indonesia, ada Mas Eko Rahmawanto di sini. Mas Eko, kita bahas soal editorial hari ini adalah bagaimana urgensi perlindungan data pribadi. Kita tahu kasus terakhir yang tadi sudah sempat kita sampaikan, kasus yang menimpa wartawan senior Ilham Bintang, ini seperti menyadarkan kita kembali bahwa kita ini terancam loh, kita ini secara tidak sadar, ancaman ini mengintai kita setiap saat. Betul, iya. Nah, lalu yang sekarang dengan RUU Perlindungan Data Pribadi ini seberapa aman ini untuk kita sebagai warga negara? Ya, ini nanti RUU itu akan ada banyak pasal yang melindungi kita. Jadi sebetulnya kemarin sudah ada 32 undang-undang sih sebetulnya sebelum ini ya. Masing-masing itu ada pasal-pasalnya tapi tidak terintegrasi ya dalam konsep yang lebih besar untuk perlindungan data pribadi. Jadi karena tidak terkonsep, tidak terintegrasi, tumpang tindih undang-undangnya itu, maka dibentuklah sekarang namanya RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, di situ nanti akan personal kita, pribadi kita juga akan lebih banyak terlindungi di sana. Bahkan sampai ada ancaman pidana dan denda. Bahkan miliaran nanti kalau bisa terkena orangnya yang mencuri data kita. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini sudah aware ya, karena negara-negara ASEAN sudah ada 4 negara ASEAN yang sudah melakukan hal ini. 126 negara juga sudah melakukan ini. Indonesia sudah terlambat sebetulnya. Terlambat. Betul. Tapi ini sudah langkah yang bagus lah untuk membahas RUU perlindungan data ini. Jadi segera harus dibahas di Komisi 1, jangan sampai ditunda-tunda karena ini sangat penting sekali bagi warga negara Indonesia. Oke, tetapi ancaman pidana saja itu kan tidak cukup. Betul. Kita tahu bahwa kejahatan namanya dari hari ke hari, apalagi kejahatan digital itu semakin hari bahasa gampangnya itu semakin canggih lah. Nah, bagaimana ketika misalnya jangan-jangan mereka ke depan malah lebih susah untuk diketahui, lebih susah untuk diungkap, lebih susah untuk ditangkap. Nah, ini bagaimana? Berarti kan ancamannya tetap masih ada. Iya, ini problem bukan hanya di Indonesia tapi di manapun ya. Yang namanya regulasi itu biasanya lebih kalah dengan perkembangan digital yang dan ada di... Dan mengubah regulasi tidak semudah atau tidak secepat ketika ada perkembangan teknologi baru. Betul, karena harus ada persetujuan dari pemerintah dan DPR dibahaskan. Jadi regulasinya pasti akan lama. Sementara perkembangan teknologi itu kan cepat sekali. Bisa dalam hitungan menit, detik itu bisa berubah. Jadi memang itu kendala. Tapi apapun yang terjadi, ini RUU ini memang menjadi salah satu solusi lah, jawaban atas selama ini keluhan, kekecewaan dari banyak masyarakat, bukan hanya Ilham Bintang saja. Sebetulnya kasus ini banyak terjadi, sudah banyak dilaporkan kepada aparat kepolisian, sudah ada yang tindak lanjuti, ada yang belum, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi ini kan tetap saja merugikan, bahkan ada yang sampai ini ya, terkuraslah harta di rekening pribadinya itu. Hanya karena permasalahan sepele ini, data pribadinya dikuasai oleh pihak lain yang dalam tanda kutip niatnya itu mencuri gitu loh. Nah, itu kalau bicara kenapa media Indonesia menganggap bahwa ini RUU ini adalah solusi, ini adalah jawaban. Karena kita tahu bahwa satu sisi dasar ataupun ancaman hukumnya menjadi lebih berat, lebih jelas. Tetapi ini kan adalah delik aduan, ketika ada orang yang mengadu, ketika ada orang yang melaporkan. Nah, seringkali kita tidak sadar kalau atau serta-merta sadar ketika data kita ini ternyata sudah disalahgunakan. Kasus Ilham Bintang juga demikian. Ada preventif nggak sih di undang-undang ini? Ya, saya kembali ke kasus Ilham Bintang itu sebetulnya juga demikian. Ketika dia mengalami hal itu, sebetulnya Pak Ilham itu malas juga. Kemudian dia menulis di media sosial, dalam hal ini di Facebook ya. Kemudian direspon oleh teman-temannya, kalau begitu kamu ini aja, lapor ke kepolisian. Dan dia lapor, akhirnya tidak lanjuti. Nah, dari kasus ini sebetulnya polisi itu sudah bertindak. Sekarang sudah ada 8 orang kan tersangkanya. Jadi mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain yang ingin melakukan hal yang sama, bahwa ini sekarang polisi lebih canggih loh. Sekarang udah ada undang-undangnya loh. Mau ada undang-undangnya loh. Nah, jangan sampai nanti ada kejadian lagi seperti ini. Jadi memang persoalan-persoalan rumit, Ami. Karena 8 orang itu, satu ada pegawai bank. Yang lain itu ada yang bisa menguasai data keuangan di OJK. Jadi komplotan 8 orang ini
sangat canggih. Mereka bisa menguasai data keuangan di OJK. Apakah mereka merupakan pegawai OJK atau bagaimana? Bukan. Atau mereka bisa meretas? Iya betul, dia bisa meretas, satu pegawai bank, satu bisa meretas dan lain-lain. Ini komplotannya memang sudah berlangsung lama. Bahkan si H, ini saya inisialnya H, pegawai bank itu udah dalam 1 tahun terakhir itu menjual data. Setiap hari itu bisa rata-rata 50 data. Dia dijual satu data itu sekitar 100.000. Jadi per 6 Januari kemarin dia sudah menjual datanya sekitar 75.000. 75.000 satu data dijual 100.000. Betul. Hanya dengan uang 100.000, tetapi kemudian ada orang yang bisa mengakses informasi data keuangan kita tanpa kita ketahui. Iya, ini kan berbahaya sekali. Kita tanpa sadar bahwa data pribadi kita sudah dikuasai oleh orang yang punya niat jahat. Jadi kalau menimpa kita tentu itu sangat sangat mengecewakan ya. Nah kalau begitu berarti orang misalnya mereka kan ketika datang ke bank otomatis akan dimintai informasi terkait dengan data pribadi. Itu akan menjadi salah satu untuk milik pihak bank dan juga untuk verifikasi. Nah ketika misalnya ada pihak bank yang tidak bisa dipercaya kemudian dia malah menjual. Besok-besok ketika orang mau datang ke bank terus tidak mau memberikan informasi lengkap, informasi yang benar, ini bagaimana dong? Prosedur di bank memang harus seperti itu. Kalau data pribadinya pasti akan diminta KTP dan lain-lain ya. Tapi kalau ada oknum pegawai bank yang seperti itu kan harusnya sudah jauh-jauh hari dipecat. Jangan sampai merugikan orang lain, nasabah ya, merugikan juga bank itu sendiri. Citranya bank itu kan juga pasti akan tercoreng. Kita nggak akan percaya dengan bank itu. Nah ini salah satu kasus ini kan salah satu pegawai bank di Jakarta. Jadi mudah-mudahan lebih selektif, lebih aware dengan pegawainya yang kira-kira mencurigakan lah. Kalau ini kan sudah 1 tahun, sudah tahun pegawai bank ini menjual datanya. Ini kan dan jumlahnya pun juga jumlahnya banyak sekali, 75.000. Puluhan ribu. Jadi dia sudah mendapat keuntungan ratusan juta itu Ami. Baik, kita nanti masih akan bahas lagi mengenai ini dan kami juga ingatkan Anda bahwa Anda bisa berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 0215839900. Editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda. Ya, bersama kembali di Editorial Media Indonesia, kita masih membahas mengenai urgensi perlindungan data pribadi. Saya masih bersama dengan Mas Eko Rahmawanto di sini, anggota Dewan Redaksi Media Indonesia. Kita sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita, ada Pak Yunus Luwat di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi, salam untuk warga masyarakat Republik Indonesia tercinta. Iya. Ya. Silakan. Jadi memang sangat-sangat penting dilakukannya upaya-upaya secara kenegaraan terhadap perlindungan data pribadi, apalagi terkait privasi personal dari setiap warga masyarakat. Karena itu tidak boleh dijebol atau diketahui oleh siapapun, karena itu berkaitan dengan privasi. Karena kita berbicara privasi itu adalah merupakan hak yang dimiliki oleh setiap personal atau setiap individu untuk dilindungi hak kerahasiaan dalam data-data pribadi yang bersangkutan. Oleh sebab itu apalagi terkait dengan adanya biaya kegiatan dan lain sebagainya. Jadi privasi itu sebagai kebebasan keleluasaan seorang pribadi tidak boleh diganggu orang. Nah, untuk itu dasar undang-undang di Republik Indonesia sebenarnya sudah sejak tahun 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Itu sudah wajib harus dilindungi. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 itu ada kaitannya dengan bagaimana harus melindungi data pribadi. Saya bacakan saja khusus. Itu berbunyi, data pribadi adalah data perseorangan tentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Jadi jangan sampai ada orang-orang tertentu yang bermain, mau membuka privasi data pribadi masyarakat. Baik. Institusi negara melindungi privasi dan
hidup masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Yunus. Tapi mungkin singkat saja Pak Yunus sendiri, bagaimana upaya Pak Yunus untuk melindungi data pribadinya sendiri? Apakah tidak dengan men-share atau bagaimana? Sebenarnya kita makhluk sosial, kita selalu berhubungan secara media sosial. Dalam artian data khusus yang kita miliki memang kita tidak share. Tapi kalau untuk nomor telepon dan lain sebagainya itu mau tidak mau karena kita makhluk sosial saling bersosialisasi. Mau tidak mau itu harus terbuka. Oleh sebab itu di terima kasih Pak Yunus. Kita sekarang beralih ke penelpon berikutnya, ada Pak Poli dari Ambon, Maluku. Selamat pagi Pak Poli, silahkan. Iya, selamat pagi Metro. Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi. Saya lihat begini Pak, dua sisi. Kalau data pribadi itu dipakai untuk hal-hal yang positif, oke lah Pak. Artinya dengan era digitalisasi teknologi IT ini, itu tidak bisa kita pungkiri Pak. Kalau dipakai secara positif, katakanlah kartu penduduk, mengurus KCK di kepolisian, itu wajar-wajar Pak, membuka buku di bank, nah itu wajar. Tetapi kalau dipakai untuk hal-hal yang negatif, ini yang harus dicegah Pak Eko. Tadi Pak Eko mengatakan Indonesia ini kan terlambat Pak untuk mengcover ini perlindungan hak penduduk Indonesia dengan data ini Pak. Nah kalau sekarang undang-undang itu masuk dalam perencanaan prolegnas 2020, ini kan sudah terlambat Pak menurut saya. Seharusnya undang-undang itu sudah ada. Kita akan masuk pada pemilu kada 2020 Pak Eko. Ini juga sensitif Pak. Oleh sebab itu Pak, secepatnya undang-undang diterbitkan. Kita perlukan daripada data-data pribadi. Ya. Terima kasih Pak Poli, kami sudah menangkap maksud Anda. Selanjutnya kita sapa Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi di dunia dan begitu juga yang terjadi di Indonesia, bahwa melalui gawai atau smartphone maka seseorang bisa melakukan hubungan komunikasi atau transaksi yaitu dengan cepat, mudah, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Nah, namun dari kemajuan teknologi informasi yang sangat canggih tersebut, kita juga memiliki dampak yang sangat negatif, yaitu kerentanan terhadap keamanan data pribadi seseorang, di mana sangat rawan terhadap terjadinya kejahatan di dalam bentuk kaitannya dengan keuangan, harta benda, maupun sampai keselamatan jiwa manusianya. Ya. Nah, padahal Mbak, data pribadi seseorang ini sekarang ini sangat mudah untuk diketahui oleh orang lain ataupun pihak lain. Sebagai contoh ya Mbak ya, kita dihubungi oleh pihak yang belum pernah kita kenal, antara lain dari pihak asuransi, pihak jasa keuangan, kemudian juga ada yang mengaku dari PBB atau dari UNICEF dan lain sebagainya. Itu sering terjadi pada kita semua. Nah, oleh karenanya Mbak, kami sangat mendukung adanya rancangan undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi yang saat ini katanya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2020. Nah, undang-undang tersebut akan benar-benar mampu untuk melindungi data pribadi rakyat Indonesia pada khususnya. Apalagi ancaman dendanya Mbak itu sangat tinggi hingga mencapai 70 miliar. Nah, kemudian gini Mbak, di sisi lain Mbak, apalagi Indonesia sedang menargetkan diri untuk menjadi pemain ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan kapitalisasi 130 miliar US dollar. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta. Oke, intinya semua penelpon ini mereka mengapresiasi dan juga mendukung adanya RUU perlindungan data pribadi ini. Tetapi persoalannya memang adalah ketika ini sudah diatur, sudah berusaha dilindungi dari penggunanya, dari warga masyarakat sendiri, itu juga harus ada partisipasinya di situ Mas Eko. Iya betul, harus hati-hati juga. Jangan sampai dengan mudah memberikan data pribadi kepada siapapun.
Kan kita melihat tuh kadang-kadang kalau di telepon kita, di media sosial atau di manapun lah, kadang-kadang kita suka mendapat link atau dan lain-lain ya. Itu suka ikuti atau tidak, ikuti atau tidak. Secara sukarela. Betul, iya. Nah ini kita juga harus hati-hati, harus pandai-pandai lah. Jangan sampai data pribadi kita juga nanti share ke banyak orang, nanti kan juga yang merugi kita sendiri. Sebetulnya kalau yang dibilang dengan Pak Poli tadi, ada positif, ada negatifnya, betul. Jadi kalau untuk mengurus ke kelurahan untuk KTP ya boleh lah ya, itu data pribadi kita di-share. Yang nggak boleh kan kemudian itu dikuasai dan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti yang akhirnya di Pak Ilham Bintang tadi. Jadi memang RUU perlindungan data pribadi itu memang sekarang sangat dinanti oleh banyak pihak, termasuk Pak Poli tadi yang di Ambon. Kemudian kalau Pak Bambang tadi keresahan data pribadi dan lain-lain, saya pikir begini, ke depan itu nanti pemerintah dalam hal ini kemudian Kemeninfo itu akan bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil, kemudian dengan operator. Akan ada pelindungan data pribadi yang lebih aman. Tapi tentu ini masih dalam proses pembahasan, yaitu bukan menggunakan KK atau KTP, nomor KTP, tapi dengan teknologi biometrik. Misalkan dengan data pribadi kita, muka, sidik jari atau dan lain-lain. Ini itu seperti dengan paspor yang menggunakan biometrik. Tapi tetap saja ini ada kelemahan juga. Ya. Misalkan paspor juga kita lihat masih banyak kan yang membuat paspor palsu. Betul, bisa kemana-mana. Ini kan juga sebetulnya ini juga teknologi, kemajuan teknologi yang perlu diantisipasi. Jadi teknologi itu memang sangat cepat, regulasinya lambat itu memang benar. Jadi saya kira itu tugas pemerintah lah ya, dengan instansi terkait agar kejadian-kejadian yang selama ini terjadi tidak terulang lagi, Ami. Oke, baik. Termasuk juga kita nanti akan bahas soal seperti apa teknologi. Kita tahu teknologi ini juga seperti pedang bermata dua. Bisa positif, bisa negatif, dan ada malah merugikan kita sendiri. Betul. Nah, bagaimana perlindungannya kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Editorial Media Indonesia. Ya, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kita masih bahas mengenai urgensi perlindungan data pribadi. Masih bersama dengan Mas Eko Rahmawanto di sini. Mas Eko, tadi kita sudah bicara bahwa semua masyarakat juga sini sangatlah mengapresiasi, sangatlah menyambut baik akan adanya RUU perlindungan data pribadi. Tetapi lagi-lagi mungkin harus diingatkan juga kalau filter pertama itu adalah masyarakat, si pemiliknya. Iya, betul. Jadi masyarakat itu juga harus cerdas. Jadi dia adalah orang pertama yang harus melindungi data pribadi dia. Jangan sampai dia keluar. Data itu bisa dikuasai oleh banyak orang yang dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Termasuk juga kalah sama teknologi. Betul. Jadi kalau kita melihat teknologi, smartphone itu kan banyak macam-macam tuh. Yang harus mengikuti ini, dapat link itu, kita ikuti. Nah, ini kan harus pandai-pandai kita untuk menolak atau mengabaikan hal-hal seperti itu. Kalau perlu di-delete lah, nggak perlu yang ikut-ikut yang seperti itu. Tapi tetap aja namanya teknologi itu kadang-kadang melampaui pikiran kita juga. Kita pernah ditelepon misalkan, Ami mungkin juga pernah ditelepon, ada teman yang bermasalah meminjam uang, tapi tiba-tiba tahu kita yang ditelepon, teman dekatnya. Data dari mana dia dapatkan? Ini kan juga persoalan. Nah, ini kan harus segera diselesaikan persoalan-persoalan itu, jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti korbannya juga akan banyak, seperti Pak Ilham Bintang tadi. Jadi kalau Indonesia ini sekarang kan menjadi mungkin di Asia Tenggara dia pemain ekonomi digital terbesar ya. Kalau 130 miliar per tahun itu kan harus tetap dijaga itu. Jadi ke depan mungkin pemerintah dan Komisi 1 di DPR harus segera membahas ini, segera diundangkan, jangan sampai terlalu lama, berlarut-larut. Kemudian libatkan partisipasi dari warga, akademisi untuk membahas ini agar yang ada kelemahannya itu ditutupi. Pasal-pasal mana yang dianggap lemah ditutupi di situ, dibahas di situ. Dengan kemudian ketika sudah menjadi undang-undang yang lebih baik daripada 32 undang-undang yang sudah ada sekarang ini. Yang sangat komprehensif seperti itu. Ya. Nah, saya tertarik tadi yang soal Indonesia adalah salah satu pemain ekonomi digital terbesar dan sangatlah diperhitungkan bahkan di Asia dan juga
di dunia. Tetapi kalau ke depan kita lihat ini kan pasti perkembangan teknologi, utamanya misalnya startup itu semakin banyak. Dan kita tahu bahwa startup ini juga salah satu yang mereka bisa dikatakan rely on-nya itu adalah berdasarkan data collecting data yang membuat mereka pun juga ini bisa jadi valuasinya naik dan lain-lain. Dan masyarakat ini kan sebagai pasar. Sekarang itu kan apa-apa semua serba online. Jangan sampai karena semua serba online terus kemudian juga ini membuat kita semakin tidak waspada lagi. Nah, ini bagaimana satu sisi menjamin data warga, rakyat, tapi satu sisi lagi juga ada kepentingan lain yang juga harus dimiliki. Nah, bisa nggak sih pemerintah itu mengatur standarisasi gitu loh, standarisasi sistem keamanan yang dimiliki? Iya, sistem keamanan harusnya berlapis-lapis ya. Jangan sampai ini kalau sekarang kan cuma KK ya, terus kemudian nomor induk ini di KTP itu. Ini kan kalau kita daftar di smartphone misalkan kan gitu. Itu kan dua hal yang sangat fundamental, sangat mendasar gitu kan. Harusnya ke depan juga harus ada pengamanan yang lebih canggih misalkan. Misalnya ketika ada masuk ke data itu lagi, ada tambahan apa lagi, misalkan PIN, atau lagi naik lagi apa. Jadi, nah kalau menertibkan si aplikasinya gimana? Ini harusnya diatur juga nggak sih dalam RUU? Betul, harusnya ada. Jadi nanti mungkin ke depan harus ada duduk bareng lah, Kemeninfo, Dukcapil, karena Dukcapil ini yang punya datanya. Kemudian operator kan sebagai ininya, di lapangannya ya. Jadi mereka harus duduk bareng untuk menyiapkan regulasi ini, jangan sampai nanti hal-hal yang seperti yang Ami tadi sebutkan terulang kembali dan tidak ada penyelesaian yang komprehensif. Ini kan yang merugikan tetap warga aja, masyarakat. Jadi kalau regulatornya sudah bagus, sudah oke, kemudian Dukcapil juga tidak juga aware dengan persoalan ini, pemerintah, Komisi 1 DPR ini duduk bareng juga, nanti saya kira RUU itu akan menjawab selama ini yang dikeluhkan oleh warga. RUU itu berarti nanti harusnya akan melengkapi ataupun juga menjadi filter terakhir lah. Iya, Ami. Plus juga kalau misalnya masyarakatnya sendiri mereka aware dari awal, mereka sangatlah waspada. Bukan berarti waspada kemudian tidak percaya ya. Karena kalau misalnya kayak datang ke bank itu kan mungkin lebih dipercaya daripada misalnya menyerah lewat aplikasi. Nah, ini yang banyak terjadi saat ini. Ya, kalau kita ke bank itu kan salah satu lembaga yang sangat dipercaya ya. Dia menjual kepercayaan. Kalau dia sampai macam-macam pasti dia nggak dipercaya. Kalaupun ada orang yang menyalahgunakan itu pasti oknum, bukan banknya itu sendiri. Jadi memang harus pandai-pandai kita juga untuk menyeleksi dari awal yang Ami sebutkan tadi bahwa protek pertama itu memang dari diri kita sendiri untuk tidak main-main, tidak gegabah, tidak untuk men-share data pribadi kita ke tempat-tempat ke orang yang memang nggak kita kenal. Nah, dan mungkin juga yang harus diingat bahwa ini sebenarnya dampaknya tidak hanya dampak ekonomi ya, tidak hanya dampak informasi keuangan kita bisa dibobol, tetapi juga banyak loh implikasi lain yang bisa dilakukan ataupun juga penyalahgunaan lain yang bisa dilakukan. Misalnya soal orang bisa mengetahui perilaku kita sehari-hari, termasuk juga soal politik. Nah, ini juga kan kita tidak mau dong jadi seperti kasus Cambridge Analytica. Iya, betul. Jadi itu kan biasanya kita ini kan suka bermain dengan medsos ya, suka mengumbar data di situ. Ya, kita lihat-lihat di media sosial kan begitu, di Facebook, di mana-mana juga gitu. Kadang-kadang data pribadi kita diumbar di situ. Kan itu memudahkan orang lain untuk melihat sebetulnya. Ya, salah satu contoh saya pernah berbicara dengan pakar teknologi ya. Misalkan ketika Ami atau saya untuk pergi ke luar negeri, kemanapun lah. Jangan suka melakukan share itu ketika Anda di tempat itu. Berarti Anda sedang ada di sana gitu. Kelihatan nanti ketika Anda sudah balik aja ke Indonesia baru bolehlah di-share. Itu salah satu aware kita menjaga data pribadi kita. Oke, sampai sebegitunya sebenarnya hal-hal kecil yang seringkali kita kan kayak lagi sedang berada di mana terus ingin betul. Jadi ketika Anda pergi ke London misalkan, Anda share di sana, ini ada di London, berarti nanti hal-hal yang negatif yang itu bisa dipakai oleh
oleh orang-orang yang tidak Jadi bertanggung ancamannya jawab. itu banyak sekali, Betul, tidak hanya dari soal mana aja, iya, data betul. keuangan, tapi juga termasuk yang lain-lain lah, Betul, termasuk juga iya. ancaman kejahatan. Terima kasih Sama-sama, Mas Eko. Pemirsa, tentunya kita mendukung dan juga kita menyambut baik rencana pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2020. Bahkan kita mendesak DPR agar pembahasan dan pengesahan RUU itu lebih dipercepat dan disegerakan, apalagi negara-negara tetangga kita di ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan juga Filipina serta negara lainnya sudah memiliki regulasi tersebut. Demikian editorial Media Indonesia hari ini. Saya Ami Ardini, pamit undur diri.